Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Eco Fishing Port. Ini adalah mata kuliah terakhir, pertemuan terakhir pada mata kuliah pelabuhan perikanan. Dalam pengelolaan pelabuhan perikanan saat ini sebetulnya sudah lama, tetapi di Indonesia baru-baru ini mengenai perspektif baru pengelolaan pelabuhan perikanan. Jika sebelumnya pelabuhan perikanan hanya ditujukan untuk pelayanan saja, pelayanan bagi nelayan maupun pembeli. Nah, makin ke sini perspektifnya sudah mulai berkembang, di mana melibatkan sisi ekologi, sosial maupun ekonomi. Sehingga ketika semuanya ini terintegrasi, maka muncullah yang namanya konsep ekoport, yaitu pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan yang diterapkan dalam manajemen pelabuhan yang pro lingkungan. Konsep pelabuhan berwawasan lingkungan ini sudah muncul pertama kali sejak tahun 90-an. Dan beberapa pelabuhan niaga atau perkapalan telah menerapkan konsep environmental management and sustainable dengan istilah yang kalau di Amerika namanya green port, kalau di Eropa namanya ecoport. Yang pertama kali menerapkan ecoport ini adalah pelabuhan-pelabuhan niaga karena tuntutan dari berbagai macam stakeholder. Nah, setelah itu baru mengikuti kemudian fishing portnya. Fokus pembahasan fishing ecoport diantaranya meliputi aspek kelangsungan sumber daya ikan, itu melalui Code of Conduct for Responsible Fisheries, aspek pembinaan mutu hasil perikanan yang melalui HACCP, HACCP. Lalu yang ketiga aspek manajemen lingkungan yaitu ISO 14001 seperti sampah, kualitas air, udara, dan tanah. Kemudian manajemen sedimentasi, penimbunan, suara, polusi, loss of natural habitat, and pengaturan volume lalu lintas. Jadi tingkat kebisingan juga diatur. Di Indonesia sendiri untuk penerapan lingkungan atau pengendalian lingkungan melalui landasan hukum yaitu Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan terdapat pada pasal 41 di mana KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, berkewajiban untuk menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan. Nah, ini tidak nyambung ya kalimatnya, tetapi berhenti di situ, yaitu pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan, titik. Nah, kemudian karena dia ecoport, maka wajib mengikuti ketentuan European Seaport Organization. Mengapa harus mengikuti ESPO? Terlibatan ESPO dalam penyusunan ecoport di Indonesia dilatar belakangi oleh banyaknya sumber daya ikan yang dikirim ke Eropa, diekspor ke Eropa. Pihak dari negara-negara Eropa meminta jaminan bahwa ikan yang dikirim ke Indonesia ini terjamin mutunya, kualitasnya, dan ditangkap dengan cara yang baik dan benar. Nah, itu memerlukan yang namanya sertifikat hasil tangkapan, pelabuhan yang baik dan benar, yang bersih, penanganan ikan yang baik juga, termasuk pelabuhan yang steril, yang bersih, yang higienis. Nah, makanya karena yang meminta itu adalah negara-negara Eropa, sebagian besar, maka Indonesia mengikuti ketentuan dari European Seaport Organization. Di antaranya meliputi aspek sampah, kualitas air, udara, dan tanah. Kemudian manajemen sedimentasi, penimbunan, suara, polusi, rusaknya habitat alami, lalu pengaturan volume lalu lintas. Kemudian ada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini mencakup aspek kualitas air, udara, dan tanah serta polusi. Dan untuk sertifikasi biasanya menggunakan ISO 14001 tahun 2015 tentang lingkungan. Dampak aktivitas pelabuhan perikanan terhadap lingkungan ini dapat dilihat sebagai berikut. Ada dampak primer, sekunder, dan tersier. Aktivitas pelabuhan perikanan mulai dari prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi itu menimbulkan berbagai macam dampak, baik itu terhadap udara, perairan, darat, sosial, maupun ekonomi. Dampak primer terhadap
aktivitas pelabuhan dari sisi udara, yaitu yang pertama mulai dari prakonstruksi ya sampai pasca operasi, yaitu adalah sebaran debu, kebisingan, emisi alat berat. Yang kedua dari sisi perairan, maka akan muncul kekeruhan dan peningkatan TSS sedimentasi, endapan ya. Lalu yang ketiga dari sisi darat, yaitu hilangnya vegetasi karena pembangunan dan lain sebagainya, karena aktivitas memerlukan pembongkaran lahan dan pembukaan lahan dan sebagainya. Hilangnya fauna dan adanya pengaruh terhadap hidrologi. Misalnya karena vegetasinya sudah mulai berkurang, maka secara hidrologi juga berpengaruh. Dari sisi sosial, maka aktivitas pelabuhan ini berdampak pada kesempatan bekerja dan perubahan perilaku. Adanya pelabuhan, adanya kegiatan ekonomi, otomatis akan membuka lapangan pekerjaan dan banyaknya orang-orang berhijrah, bermigrasi, berurbanisasi dari desa ke kota, dari pegunungan ke daerah pesisir karena ada pekerjaan di pelabuhan. Itu akan membuat adanya akulturasi sosial budaya, sehingga akan menyebabkan adanya perubahan perilaku. Dari sisi ekonomi, tentu saja keberadaan pelabuhan bisa menimbulkan kesempatan berusaha, dan secara otomatis ada kegiatan ekonomi di dalamnya, maka akan muncul yang namanya peningkatan kegiatan ekonomi lokal. Kesemuanya ini akan menyebabkan dampak sekunder, yaitu berupa perubahan biota perairan dan daerah resapan akan bergeser. Dan yang tersier tentu saja akan menimbulkan berbagai macam persepsi masyarakat. Nantinya ke depannya ada yang menganggap bahwa pelabuhan ini adalah satu lokasi yang sangat menguntungkan, satu lokasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, tetapi ada juga yang berkata mungkin keberadaan pelabuhan ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja sektor non formal yang tidak terdidik, yang menyebabkan kemudian munculnya kekumuhan, kejahatan dan lain sebagainya. Persepsi masyarakat muncul. Dampak sendiri merupakan selisih atau perbedaan antara kondisi lingkungan tanpa dengan adanya dampak. Kemudian dampak lingkungan juga bukan selisih atau perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya proyek. Nah, seperti pada ilustrasi ya, seiring dengan berjalannya waktu, ketika ada proyek maupun dengan proyek tanpa proyek dan dengan proyek pembangunan pelabuhan, itu akan ada muncul gap. Perbedaan baik itu dari kualitas udara, kadar karbon dioksida, monoksida, terus juga kualitas air, kualitas udara dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan dampak. Ini adalah beberapa berita informasi terkait dengan kondisi lingkungan pelabuhan perikanan di Indonesia. Seringkali kita mendengar, melihat, bahkan kalau yang sering ke pelabuhan, udah tidak aneh lagi melihat sampah menumpuk di pelabuhan. Ini ada di, saya lupa media masanya ya, yang didapat secara online. Sampah di pelabuhan Lampulo Banda Aceh, kemudian ada yang di Belawan. Nah, ini yang di Nizam Sahman Jakarta. Yang terdekat dari kita juga kayak di Karangantu, tidak jauh berbeda dengan yang ada di sini. Indikator pelabuhan berbasis Ecopot yaitu memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dan menerapkannya dalam pengelolaan pelabuhan seperti studi AMDAL, studi pengolahan limbah, lalu menggunakan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dan memiliki sertifikat ISO 14001. Kemudian indikator lainnya adalah memiliki fasilitas penanganan limbah, memiliki komponen fasilitas prasarana pelayanan umum seperti misalnya disediakannya tong sampah yang terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tidak mudah berkarat dan memiliki tutup. Jadi sebaiknya seperti itu. Lalu selokan atau drainase dalam kondisi bersih, tidak ada sampah, tidak ada yang tersumbat dan tidak menimbulkan bau. Nah, drainase atau selokan ini diharapkan tidak menyebabkan air tergenang. Air yang jatuh baik itu ketika hujan maupun tidak, misalnya hasil dari mencuci ikan, membersihkan ikan dan lain sebagainya, tidak menggenang tapi langsung menuju tempat pengolahan limbah sebelum akhirnya menuju ke laut. Lalu tersedianya juga toilet bersih yang tidak menimbulkan bau dan tidak menggenang ya. Ini adalah kondisi lingkungan perairan darat dan udara yang buruk. Jadi kalau kondisi lingkungan di perairan darat dan udara ini buruk,
maka akan memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama tentu saja bagi orang perikanan terjadi penurunan mutu ikan akibat terkontaminasi bakteri dari peralatan, lantai udara, es, maupun air yang kotor. Setelah mutu ikan menurun, ada kemungkinan juga kalau kondisi lingkungannya tidak baik, maka terjadinya pencemaran air yang tidak terkendali, yang akan membahayakan ekosistem dan keberlanjutan kegiatan perikanan. Hal ini jarang sekali disadari oleh masyarakat. Mereka menganggap bahwa sampah-sampah yang ada di laut itu tidak memiliki pengaruh sama sekali. Padahal lambat laun dampak dari keberadaan sampah itu bagi ekosistem perairan akan sangat terasa sekali. Misalnya ya, ikan-ikan menjadi lebih jauh ditangkapnya, yang biasanya misalnya di daerah-daerah pesisir sekarang harus ke tengah, sehingga akan berdampak juga pada biaya operasional dan lain sebagainya. Keberadaan lingkungan yang kotor juga bisa menyebabkan menurunnya kesehatan pekerja di lingkungan pelabuhan, kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar. Lalu tentu saja yang paling bukan yang paling merugikan, tapi tidak kalah merugikan adalah rendahnya kepercayaan negara pengimpor terhadap produk perikanan. Produk kita akan ditolak atau mungkin saja terjadi pengurangan kuota ekspor karena adanya kontaminan dari bakteri dari lingkungan. Bagaimana otoritas pelabuhan di dunia menyikapi isu lingkungan? Nah, dengan mengeluarkan yang namanya macam-macam yang namanya Green Port, Eco Port, lalu Agriport, IMS for Port, dan macam-macam. Pelabuhan berwawasan lingkungan merupakan pelabuhan yang pengelolaannya mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini dari ESPOR tahun 2006. Kalian bisa search untuk ESPO di www.ecoport.com. Nah, ini adalah panduan dari ESPO. Ini Environmental Code of Practice, ada handbooknya. Bagaimana sebuah pelabuhan harus bisa mengelola port areanya, port interface, lalu maritim area supaya lebih ramah lingkungan lagi. Lalu EcoPort is the main environmental initiative of the European port sector. Ini meliputi dari 10 prioritas. Yang pertama air quality, kualitas udara, energi, climate change, suara, relationship with local community. Jadi koneksi antara pelabuhan dengan local community itu harus baik, memberikan dampak positif. Ship waste, sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan kapal seperti oli, sampah dari konsumsi ABK dan lain sebagainya. Lalu garbage atau port waste yang dihasilkan dari kegiatan pelabuhan. Ada juga port development, dredging operation, and water quality. Nah, ini 10 yang menjadi perhatian dari ESPO untuk menuju pada pelabuhan yang ramah lingkungan. Setiap tahunnya, ESPO melakukan survei terhadap pelabuhan di Uni Eropa yang terdiri dari 90 pelabuhan dari 23 negara. Nah, dicek terus-menerus sampai kemudian diberi label EcoPort. Bagaimana dengan pelabuhan di Indonesia? Nah, pelabuhan Indonesia menerapkan EcoPort itu baru di pelabuhan-pelabuhan dengan label pelabuhan niaga, karena pengaturannya memang lebih mudah dibanding dengan pelabuhan perikanan. Indikatornya adalah sebagai berikut. Ada pemantauan kualitas perairan, pemantauan kualitas udara, kebersihan kawasan pelabuhan, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya. Ini juga tentang sanitasi dan higienitasnya. Bagaimana penerapan sanitasi dan higienitas di pelabuhan? Nah, ini pelabuhan perikanan perlu kerja keras yang sangat keras untuk penerapan sanitasi, karena bagaimanapun juga merubah kebiasaan habit orang-orang terhadap suatu kondisi itu tidaklah mudah. Tetapi apa yang dilakukan oleh PPN Karanganyar itu perlu dijadikan contoh juga, di mana mereka secara rutin melakukan kegiatan berupa pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban,
fasilitas-fasilitas untuk kebersihan dilengkapi, penyediaan tempat-tempat sampah juga disediakan di banyak tempat. Nah, ini tadi case di Karangantu ya. Karangantu ini sebetulnya bukanlah pelabuhan perikanan yang menjadi prioritas penerapan EcoPort di Indonesia, tetapi PPN Karangantu mengacu pada Peraturan Menteri KP Kelautan Perikanan nomor 8 tahun 2012, yaitu pada fungsi pemerintahan. Jadi fungsi pelabuhan perikanan itu ada dua, fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Pada fungsi pemerintahan itu yang paling penting yang diberi tanda merah yaitu adanya fungsi untuk pengendalian lingkungan. Karena fungsinya pemerintahan ini tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, maka pihak pelabuhan sendiri yang harus melakukannya. Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, pelabuhan perikanan terus berupaya untuk menciptakan pelabuhan perikanan yang berbasis lingkungan melalui kegiatan K3. Nah, ini dia bagaimana kondisi sebelum kegiatan K3 ya di Pelabuhan Perikanan Karangantu. Lalu kemudian dilaksanakanlah K3, bagaimana perencanaannya, monitoring pelaksanaan dan fasilitas yang perlu ditambah apa saja yang harus direncanakan, mulai dari budgetnya berapa, SDM-nya bagaimana, SOP-nya bagaimana. Dilakukan di mana saja? Di lingkungan pelabuhan perikanan, dermaga, kolam, dan tempat pelelangan ikan. Lalu fasilitas apa yang diperlukan? Ternyata setelah dilakukan analisis, kemudian di breakdown lah, ini adalah fasilitas yang diperlukan di lingkungan pelabuhan perikanan, yaitu tempat sampah, air bersih, drainase, sarana MCK, pos jaga, pagar pelabuhan, petugas keamanan dan kebersihan, pencatat keluar masuk orang, kendaraan. Nah, ini adalah beberapa fasilitas juga yang diperlukan di dermaga dan kolam. Di TPI tidak lain adalah untuk menjaga agar lokasi-lokasi tersebut menjadi lokasi yang bersih dan secara perlahan menuju pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan yang kita harapkan. Adanya penanaman pohon juga, penghijauan di sana, pemasangan papan himbauan, pengumuman di mana-mana supaya orang juga menjadi aware, menjadi tersadar bahwa ketika kita ada di lingkungan pelabuhan Karangantu, kita berada di lingkungan yang menerapkan berada di pelabuhan yang menerapkan pengelolaannya berwawasan lingkungan, sehingga kita harus berperan serta menjaga lingkungannya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana antusias pengunjung meningkat setelah pelaksanaan K3 ya. Apa sebabnya? Hal ini dikarenakan pelabuhan menjadi lebih bersih, lebih indah, lebih tertata, sehingga memberikan kenyamanan juga bagi masyarakat yang datang. Pembinaan security juga supaya mereka lebih tegas, lebih baik lagi. Nah, ini dampaknya ya dari kegiatan K3 di Karangantu, bagaimana pelabuhan perikanan menjadi asri, nyaman, dan aman, meningkatnya kunjungan ke pasar ikan, kedai pesisir, dan dermaga pelabuhan perikanan, meningkatnya nilai IQ. Nilai IQ itu indeks lupa lagi. Kompetitif utama kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada juga penerapan eco-fishing port di pelabuhan perikanan. Nah, ini di Karangantu ya, mulai dari aspek kelangsungan sumber daya ikan, bagaimana ikan-ikan yang ada di pelabuhan itu atau alat tangkap yang ada di pelabuhan itu ditelaah, diteliti. Kemudian di pelabuhan juga untuk menghasilkan pelabuhan yang ramah lingkungan, pembinaan mutunya dilakukan, bagaimana penanganan ikan, diuji mutunya, lalu sampah-sampah secara rutin diangkut. Itu adalah sekilas tentang bagaimana strategi PPN Karangantu untuk menerapkan eco-fishing port. Nah, eco-fishing port ini memang menjadi semacam kebijakan secara nasional yang digunakan untuk pengembangan pelabuhan perikanan di Indonesia, karena proyek atau konsep eco-fishing port ini sudah tercatat di Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang bekerja sama dengan Perancis yang dilaksanakan pada tahun 2019 melalui FDA, Francois Development Agencies. Ya, sebetulnya cuma ada 6 pelabuhan perikanan yang diprioritaskan untuk ecofishing port, yaitu Nizam Zahman, Kendari, Bitung, Cilacap, Bungus, dan Pelabuhan Ratu. Tapi tidak menutup kemungkinan pelabuhan-pelabuhan lain di luar 6 pelabuhan tersebut seperti misalnya Karangantu untuk melakukan kegiatan atau penerapan ecofishing port di pelabuhannya sendiri. Tidak menutup kemungkinan, bahkan lebih bagus seperti itu. Nah, ini sejak tahun 2012 ya, bagaimana catatan hasil survei ecofishing port dilakukan tentang health, security, environment, kualitas airnya bagaimana dan lain sebagainya. Memang banyak sekali kekhawatiran bagi pihak Indonesia ketika dari Uni Eropa ingin datang berkunjung menginspeksi atau meninjau langsung bagaimana kondisi pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia. Seringkali tujuan-tujuan yang ditujunya itu memang pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki sertifikat lingkungan. Nah, kemudian oleh pihak kementerian memang diarahkan ke pelabuhan-pelabuhan yang memang bersih sehingga muncul tingkat kepercayaan. Tetapi lambat laun pemerintah juga menyadari bahwa tidak bisa melakukan hal itu terus-terusan sehingga pelabuhan-pelabuhan pun banyak yang berbenah. Sehingga lingkungan pelabuhan pun akhirnya menjadi lebih baik. Ini adalah pelabuhan di Indonesia yang menerapkan tentang EcoPort. Ada 3 tahap, mulai dari penyediaan layanan dasar pelabuhan perikanan, penumbuhan ekonomi jejaring, dan kemudian penumbuhan ekonomi industri. Dan akhirnya ketika semuanya sudah tercapai, pelabuhan perikanan menjadi pusat industri, pusat kegiatan ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, maka sangat mudah sebetulnya untuk menjadikan pelabuhan perikanan ini menjadi pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri secara regulasi sebetulnya sudah didukung, tidak susah juga. Mulai dari aspek pelabuhan perikanan, ini regulasi dukungannya. Dan materinya tentang fungsi pelabuhan perikanannya apa, rencana penerapan prinsip-prinsip EcoPort juga sudah tercantum di dalamnya, tentang sanitasi dan higienitas sudah terdapat di Permen KP nomor 19 tahun 2010, yaitu materinya tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Traceability juga sudah tercantum di Permen KP nomor 13 tahun 2012, di mana di dalamnya membahas tentang sertifikat hasil tangkapan ikan. Sertifikat hasil tangkapan ikan ini lebih kepada seperti identitas ikan yang akan dijual, mulai dari alat tangkapnya apa, ditangkapnya di mana, apakah daerah tersebut merupakan daerah yang overfishing, yang dilindungi. Nah, hal-hal seperti itu tercantum di dalamnya. Dan kalau ikan itu tidak memiliki sertifikat hasil tangkapan ikan, maka ikan tersebut tidak bisa dikirim ke beberapa negara tujuan untuk ekspor. Pengendalian dampak lingkungan juga terdapat pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 99. Ini membahas tentang AMDAL. Lalu ada juga keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005. Lalu tentang sampah juga ada di peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2012. Itu sudah ada. Lengkap sebetulnya, udah masuk ke air, limbah cair, bahan berbahaya. Itu udah ada semua, tinggal penerapannya saja. Kajian tentang standar EcoPort dalam pengelolaan pelabuhan perikanan itu juga sudah banyak dilakukan, terutama oleh dosen saya salah satunya, yaitu oleh Ibu Retno Meninggar. Kalian bisa searching di Google Scholar. Beliau menulis tentang bagaimana ecofishing port ini dikembangkan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Dibutuhkan yang namanya kepatuhan pada regulasi, penegakan hukum yang terbuka dan independen, kemudian kualitas hasil tangkapan yang perlu ditingkatkan sehingga bisa mendukung ekspor perikanan, dan kemudian semuanya itu harus didukung oleh ketersediaan air bersih. Lalu dari lingkungan fisik dan sosial ekonomi, hal yang harus diperhatikan adalah kualitas perairannya, tingkat kebersihan kawasan, pembuangan limbah cair, ruang terbuka hijau.
Penyerapan tenaga kerja itu adalah dampak dari pengelolaan pelabuhan perikanan dari sisi sosial ekonomi, kemudian persepsi pengguna dan masyarakat. Apa keuntungannya untuk penerapan pelabuhan perikanan berbasis lingkungan? Yang pertama, pengurangan biaya melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik, misalnya untuk energi dan air, akan menurunkan biaya operasional pelabuhan dan industri. Meminimalisir resiko melalui pelaksanaan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Ketika pelabuhan perikanan dikelola dengan cara eco-fishing port, maka energi yang dia gunakan otomatis energi yang ramah lingkungan. Penggunaan energi yang berasal dari fosil itu sangat dihindarkan. Pelabuhan memiliki sumber yang sangat banyak untuk energi, seperti misalnya angin, arus, kemudian matahari, solar cell. Itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. Hanya memang investasi di awal sangat besar sekali. Namun demikian, ketika investasi ini dikeluarkan di awal sangat besar, tahun-tahun berikutnya hanya maintenance-nya saja yang biayanya lebih kecil dibanding dengan kita menggunakan energi yang dari fosil. Air juga demikian, ketika air kita bisa mengolah air dari laut dan lain sebagainya, memang instalasi di awal yang mahal, tetapi penggunaan dan manfaat yang diberikan juga membuat peran-peran stakeholder terkait dengan industri akan mendapat kemudahan. Kepatuhan terhadap peraturan, kesadaran akan pelaksanaan regulasi yang lebih baik akan memberi dampak positif bagi pengelolaan pelabuhan. Saya masih ingat bagaimana Pelabuhan Ratu itu membuat satu peraturan yang berkali-kali tidak bisa dilaksanakan sampai akhirnya sekarang di sana pun masih terjadi, seperti misalnya ketika di tempat pelelangan ikan menjadi tidak higienis, banyak lendir ikan, tumpukan sampah di drainase, padahal sebelumnya sudah dilakukan berbagai macam pengaturan. Peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan lokal, sehingga kemudian akan meningkatkan peluang bisnis dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat lokal merasakan dampaknya, manfaat positif dari keberadaan pelabuhan perikanan, maka sebetulnya ke depan mereka akan mensupport bagaimanapun kondisi dari pelabuhan perikanan. Seperti misalnya di beberapa wilayah yang sebetulnya tidak terlalu berkembang, tapi kemudian muncul investor memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Mereka mengarahkan masyarakat supaya mengikuti aturan mereka, dan mereka dengan senang hati mengikutinya. Gitu. Lalu adanya keunggulan kompetitif dengan pelabuhan memiliki standar eco-fishing port, mereka dapat mengakses pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Ini adalah upaya-upaya penerapan eco-fishing port di Indonesia, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kesimpulannya, pengaturan tentang eco-fishing port ini memang belum ada pengaturan resminya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita harus terus menuju ke sana. Karena tidak ada ruginya penerapan eco-fishing port, bahkan lebih banyak untungnya gitu. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.